Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa IMTV. Walaupun siang, sore, malam, hujan, badai ya, tetap semangatnya harus tetap pagi dong. Nah, ini podcast kali ini di edisi apa nih ya? Hari Jumat. Hari Jumat tanggal berapa ya? Biasanya inget hari tapi nggak inget tanggal nih. Ya kita lupakan aja lah. Sembari kita melupakan masa lalu. Nah, untuk pada hari ini nih kita kedatangan tamu yang luar biasa. Biasa di luar atau luar biasa ya? Ada Bapak Dr. Muhammad Junaidi, SHIMHCLA. Waduh, ini seperti kereta ini Pak. Iya, ya? Panjang sekali. Panjang. Apa kabar Pak Jun? Sehat selalu. Sehat selalu, iya, luar biasa ya. Alhamdulillah. Meskipun kondisinya seperti ini ya, tapi alhamdulillah Semarang sudah level 1. Iya, level 1. Jadi nggak terlalu pedas. Nggak terlalu pedas ya, biasanya level 10 nih. Nah, untuk Pak Jun sendiri ini Kaprodi Magister Hukum di USM ya Pak, Universitas Semarang. Ya. Dan juga advokat, dan beliau juga tenaga perancang peraturan di Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Nah, pas banget nih ya sama tema kita hari ini tentang dilema perundang-undangan di Indonesia dan elektabilitas Capres dan Cawapres 2024. Masih berapa tahun lagi 2024. Tapi sudah ramai sekali dari sekarang ya Pak. Cepet ya. Nggak kerasa sih ya. Sangat dinamis. Sangat dinamis. Mungkin setelah itu COVID udah hilang ya. Amin. Amin. Kita doakan aja lah. Saya juga cepet hilang ya. Pengennya new normal atau kalau nggak normal aja deh, nggak ada new seperti kehidupan. Nah Pak Jun nih, saya mau tanya nih Pak, untuk dilema perundang-undangan di Indonesia ini kan kalau kita lihat kan banyak ya kasus-kasusnya dari mulai dulu pernah rame. Kalau yang di Semarang sendiri saya lihat ada di gubernuran nih. Banyak demo dulu tentang Omnibus Law. Terus kalau yang rame di sosial media atau di televisi ada tentang KPK. Ya, seperti itu. Ini kalau dari kacamata Pak Jun sendiri seperti apa nih Pak? Jadi saya terima kasih pada rekan-rekan IMTV telah mengundang saya. Jadi pada prinsipnya saya sangat tertarik memang bahwa kalau kita lihat dalam konteks bicara demokrasi hari ini, bukan hanya teori trias politika atau eksekutif, legislatif, yudikatif, tapi pers itu menjadi salah satu bagian. Jadi ada 4 kekuasaan. Oh sekarang ada 4 kekuasaan. IMTV juga berarti ada kekuasaan. Salah satu kekuasaan, ya? Maka dilindungi oleh undang-undang seperti itu. Dan itu menjadi bagian daripada proses amandemen Undang-Undang Dasar 45 pasca reformasi. Saya melihat memang persoalan perundang-undangan di Indonesia semenjak reformasi itu menjadi sangat penting sekali. Jadi bagaimana kita membangun hukum, itu membangun sistem bernegara sebenarnya. Bolehlah jadi tokoh-tokoh pemimpin kita itu berganti-ganti. Tapi kalau kemudian kita katakan sistem hukum kita harus kalau berganti itu adalah upaya untuk memperbaiki. Maka kalau kemudian hari ini kita lihat ada Omnibus Law, ada LKUHP, dan lain-lain sebagainya, ini merupakan upaya kita untuk membangun Indonesia lebih baik pada masa yang akan datang. Jadi ini bagian dari energi positif saya. Gitu ya. Berganti pemimpin boleh, sistem hukum berganti itu untuk kemajuan lah seperti itu. Betul, nah betul. Tapi ini sering banget di sosial media tuh bercuit-cuitan bahwa undang-undang tentang KPK itu justru untuk pelemahan KPK, bukan untuk penguatan. Gimana tuh Pak kalau menurut Pak Jun? Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat itu pelemahan atau itu penguatan seperti itu, ada banyak perspektif ya. Tapi kita lihat harus melihatnya daripada politik hukum, ya. Arah politik hukumnya itu bagaimana? Hari-hari ini kita kemudian dihadapkan pemerintah punya kewenangan untuk membentuk undang-undang. DPR punya kewenangan untuk membahas bersama-sama dengan Presiden, dan kemudian ketika undang-undang itu ditetapkan, maka norma daripada peraturan undang-undang KPK itu menjadi sah dan legal. Kalau kemudian ada masyarakat yang tidak sependapat, ada mekanisme yang namanya judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kita uji di sana, kita gugat bersama-sama seperti itu masyarakat yang tidak sependapat. Itu bagian daripada politik hukum kita pasca reformasi. Tapi persoalannya, apakah di dalam sistem hukum kita itu memang dalam undang-undang KPK itu ada suatu bentuk kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat atau pelemahan daripada penegakan tindak pidana korupsi. Faktanya setelah ketua KPK-nya yang terbaru, undang-undang KPK-nya yang baru, juga banyak kepala-kepala daerah yang ditangkapi oleh KPK, kemudian menteri-menteri juga banyak yang ditangkapi KPK. Artinya kemudian saya pikir undang-undang itu kemudian tidak jauh daripada konteks kebijakan politik hukum yang diterapkan di Indonesia dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Saya pikir itu, Pak. Jadi menurut Pak Jun, kalau dalam upaya pelemahan juga belum tentu ya, karena ternyata setelah dilihat juga banyak yang tindak pidana korupsi langsung. Itu banyak menteri pasca Covid itu kan, menteri sosial itu kan, ada menteri masalah lobster itu. Artinya fakta hukum itu kan bukan hanya
fakta undang-undang ya. Jadi fakta penerapan hukum ya atau law enforcement-nya itu melihat dan menggambarkan bahwa KPK punya nyali sebenarnya. Tapi persoalannya kalau kemudian di dalamnya ada rame-rame seperti itu, ya kita bawa alami swab lah pokoknya. Kita lihat apakah dinamika itu bagian daripada upaya memperlemah penegakan tindak pidana korupsi atau bahkan informasi-informasi yang kondisi berkembang ada TWK dan lain sebagainya itu bagian daripada struktur politik hukum untuk memperkuat penegakan tindak pidana korupsi. Saya pikir MK lah yang mungkin bisa menguji itu semua. Oke, itu tadi tentang undang-undang KPK. Terus yang sempat rame-rame juga kemarin itu tentang Omnibus Law yang katanya ini Omnibus Law undang-undangnya lebih pro ke pengusaha seperti itu. Iya betul. Jadi kalau kemudian posisi yang paling sulit buat kebijakan itu adalah posisi pemerintah. Ya, saya membayangkan kalau dulu kita harus bela yang mana ini? Betul. Tapi harusnya rakyat dong tetap yang jadi prioritas. Kebijakan rakyat itu kan kemudian kebijakan yang paling inti. Tujuan daripada kepentingan rakyat itu sudah paling inti seperti itu. Tapi kadangkala apa yang dilakukan oleh pemerintah itu dianggapnya sebelah mata. Terlepas mungkin ada salahnya atau tidak, pemerintah itu adalah manusia, pelaksananya juga manusia, masyarakatnya juga manusia. Bisa jadi yang kritik itu kalau kemudian jadi presiden ya, bisa jadi belum tentu melaksanakannya secara konsisten. Banyak kritikan bahkan. Tapi saya melihat dari ini ya, apa yang kemudian dibuat oleh pemerintah, diantaranya Omnibus Law seperti itu orientasinya sudah bagus. Terlepas kalau kita lihat bandingkan Pak di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan tidak ada yang namanya pengaturan mengenai bagaimana cara membuat Omnibus Law. Banyak undang-undang kemudian digabungkan jadi satu, kemudian diubah seperti itu, kan tidak ada di situ. Tapi kalau kemudian kita bicara soal salus populi suprama lex exto ya, kepentingan rakyat itu di atas konstitusi. Ini ada kepentingan rakyat yang signifikan, maka negara harus mengambil tindakan itu semua. Kalau negara disalahkan, saya pikir semua pemerintah kalau diganti semuanya pasti ada salahnya. Termasuk kalau saya jadi presiden pasti ada salahnya. Tapi kalau saya jadi presiden siapa yang milih ya? Ya saya aja deh satu orang aja. Oke, gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat itu tidak semuanya menguntungkan di pihak tertentu ya, tapi di sini pemerintah juga harus melihat dari sisi banyak pengusaha kah, konteksnya kalau kemudian Omnibus Law atau Cipta Kerja ya, itu kan dulu kan Cipta Lapangan Kerja, gara-gara diplesetkan cilaka seperti itu lapangannya dihilangkan. Cilaka beneran ya. Iya betul. Maka kemudian dihilangkan seperti itu, maka menjadi Cipta Kerja. Sepengetahuan saya demikian. Kalau salah nanti bisa dikoreksi. Nah, saya melihat memang reorientasinya atau orientasinya utama itu adalah menciptakan lapangan kerja. Dulunya kan Cipta Lapangan Kerja. Maka kemudian dalam opsinya, caranya bagaimana? Caranya kemudian ya menguatkan basic investasi di dalam negeri, memperkuat UMKM, memperkuat koperasi. Saya pikir ini 3 elemen dasar itu dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat penting, fundamental. Dan faktanya ya kalau kita lihat memang terlepas belum ada hasilnya seperti itu. Ya perlu pemerintah itu didirikan berdasarkan atas upaya untuk mewujudkan kepentingan masyarakat yang sejahtera. Itu, Mbak. Tujuannya masyarakat yang sejahtera. Iya, betul. Kalau menurut Pak Jun sendiri nih, dilema perundang-undangan di Indonesia apalagi sih yang menarik? Ya, memang kalau persoalan undang-undang di Indonesia, ada undang-undang yang sifatnya penting, tiba-tiba kemudian pembahasannya lama sampai sekarang nggak jadi-jadi. Contohnya saya contohkan itu adalah undang-undang tentang KUHP. Di Belanda itu, KUHP yang kita miliki sekarang itu, di Belanda itu udah berapa kali berubah sampai saya lupa itu. Tapi di Indonesia sampai saat ini pun tidak berubah. Belum pernah dilakukan perubahan. Maka kemarin itu kemudian di demo habis-habisan oleh mahasiswa satu paket dengan undang-undang KPK. Saya pikir kalau kita lihat dalam konteks kebijakan ya, itu kemudian kita tidak bisa menyalahkan rekan-rekan mahasiswa, tapi juga tidak bisa menyalahkan pemerintah dalam membuat peraturan dalam hal ini. Bisa mungkin dalam hal ini itu ada kebuntuan komunikasi. Saya berharap mungkin permasalahan-permasalahan ya. Jadi kalau kemudian kita bikin peraturan ya Mbak ya, itu ada namanya public hearing. Jadi masyarakat diundang, masukannya seperti apa. Tapi ketika dihearingkan itu, masyarakat dimintai masukan itu, draftnya sudah ada. Masukannya seperti ini, dasarnya apa? Seperti itu. Tidak semua yang kemudian diinginkan oleh masyarakat itu, kemudian kita akomodir oleh pemerintah. Karena belum tentu kan, ini masyarakatnya yang mana lagi. Bisa jadi yang memberikan masukan punya kepentingan buruk seperti itu. Maka negara itu diberikan legitimasi melalui proses pemilu, dia memilih mana yang baik, mana yang buruk melalui proses kebijakan.
Kalau KUHP itu tidak disahkan, negara kita itu tidak punya yang namanya KUH pidana yang versi Indonesia asli. Karena hukum kita itu kan harus sesuai dengan the living law, hukum yang hidup di masyarakat, sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Ini persoalan jadi masalah besar, apalagi MK itu ya dia berwenang untuk menguji KUHP juga. Padahal KUHP itu milik pemerintah Hindia Belanda, bikinan pemerintah Hindia Belanda. Kalau bikinan pemerintah Hindia Belanda zaman dulu harusnya diuji oleh peraturan yang ada di Hindia Belanda, bukan Undang-Undang Dasar 45. Itu kondisinya seperti itu. Tapi terlepas itu semua, kita be positive, be happy lah pokoknya. Kita terus berprogres supaya Indonesia itu lebih baik gitu. Oke, ini kan sebentar lagi 2024 ya Pak? Iya, betul. Berapa tahun lagi nih, 2021. Iya. Tapi udah mulai rame sekali di dunia maya, di televisi, entah di sosmed gitu kan. Di dunia persilatan. Di dunia persilatan. Pecah silat apa nih Pak? Iya, betul. Jurusnya apa lagi ini ya? Iya. Jurusnya 212. Oh, 212. Nah, ini kalau untuk kita lihat survei-survei dari lembaga survei tertentu gitu kan, banyak masyarakat yang kadang beranggapan bahwa yang nomor 1 ini bisa aja dibeli gitu loh, karena kan sekarang semua bisa mudah lah untuk dibeli gitu. Itu sebenarnya melanggar undang-undang. Iya, memang. Jadi kalau kita bicara hari ini ya, 2024 itu masih lama. Ya, jadi kalau ibaratnya kita mau meminang seseorang itu meskipun lama seperti itu kelihatannya deket seperti itu, maka harus persiapannya harus matang ya, Pak? Jadi meminang bukan artian ini kita ibaratnya partai-partai politik ini laki-laki gitu ya. Mau meminang seorang perempuan itu tahun 2024 ya, pikirannya kan harus deket dulu ya. Maka deket itu harus diambil tindakan, jangan sampai kemudian diambil orang-orang lain dan lain-lain sebagainya. Maka kemudian kebijakan partai politik sehari-hari ini kemudian kita lihat dilematisnya. Ada kemudian baliho-baliho bersebaran di mana-mana, ada sudah dukung ini dan itu dan lain-lain sebagainya. Ini suatu hal yang wajar dalam proses demokrasi. Tapi persoalannya kemudian kita hari ini bukan kemudian debat soal baliho. Calon-calon itu harus kemudian debat soal visi misi. Bagaimana Indonesia ke depan? Itu harusnya seperti itu. Jadi di samping ada balihonya, paling tidak ada ke depannya nanti saya 1 orang gratis biaya apa? Kuliah ya? Biaya kuliah barangkali seperti itu. Mahasiswa ini banyak yang pilih nih. Ya, betul. Zoom meeting nanti setiap wilayah di Republik Indonesia ada wifi-nya gratis semuanya. Nah, kan itu bagian daripada visi misi harus diperdebatkan. Nah, tujuan daripada partai-partai politik seperti itu tujuannya adalah mereka menonjolkan bagaimana konsep gagasan. Jadi Indonesia tadi saya sampaikan ya, meskipun pimpinannya itu berganti-ganti tidak masalah. Tapi jangan sampai tergantung pada tokoh. Kita harus tergantung pada sistem. Maka ketika tergantung pada sistem, ketika mau ada pemilu 2024 sekalipun seperti itu, maka tokoh-tokoh dan calon-calon itu harus mempersiapkan gagasan, ide, visi, misi ke depan itu seperti apa. Jangan sampai kemudian nanti hanya menang gara-gara baliho ya, pilih saya. Itu sayanya ini apa visi misinya? Itu kan tidak pas. Ya, itu yang saya lihat demikian. Oke, terkait dengan perundang-undangan yang kemarin isu sempat beredar kan, ada katanya 3 periode presiden 3 periode agar Jokowi kembali terpilih seperti itu. Itu sebenarnya kalau untuk secara dirubah itu sah atau enggak sih Pak? Iya, jadi kalau kemudian mau diubah seperti itu 3 periode, saya pikir ya kalau kita lihat dalam peraturannya tidak masalah sih. Yang namanya amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu kan MPR punya legalitas ya, dia terpilih. MPR itu terdiri dari DPD dan DPR dan DPD seperti itu. Dia punya kewenangan untuk mengubah daripada Undang-Undang Dasar 45. Berarti kalau kemudian salah satu item yang diubah adalah 3 periode, saya pikir itu suatu hal yang sah dan konstitusional. Tapi persoalannya mengubah suatu peraturan, ya kan? Itu kan tidak sesuai dengan hanya sekedar saya mau seperti itu. Kayak kita ingin makan, minum seperti itu, maunya seperti ini, kan nggak boleh seperti itu. Kita harus melihat apakah ini sesuai dengan aspirasi dari masyarakat. Ya, kalau nggak sesuai dengan aspirasi masyarakat, memaksakan kehendak, itu tidak konstitusional saya pikir. Jadi persoalannya kita bisa melihat kalau 3 periode seperti itu banyak masyarakat yang menolak seperti itu. Saya pikir kalau pribadi saya sendiri ya, 2 periode sudah cukup. Ya, cukup, betul. Bosen mungkin ya ganti orang. Nah, saya nggak tahu kalau kemudian 3 periodenya Pak RT barangkali banyak yang kemudian tidak mau ya. Ada yang mau satu seperti periode itu. aja kadang udah banyak yang Pak RT. Tapi ini 3 periodenya presiden ya saya tidak tahu itu ya. Ya memang kalau kita lihat ya
ya namanya saya juga belum pernah menduduki jabatan ya, barangkali kalau kemudian setelah nanti IMTV ini saya live itu langsung kemudian menduduki jabatan ya, apa itu Pak RT untuk apa lah. Bukan presiden ya. Sekretaris RT loh. Oh iya Malah iya, jadi iya. sekretaris ya Pak ya. Iya. Oke, itu sebenarnya kalau untuk undang-undang sendiri nih yang sebenarnya boleh dirubah dan tidak boleh dirubah itu yang mana? Ya, jadi kalau kemudian saya melihat dasar-dasar negara. Jadi kalau kemudian dasar dalam hal ini filosofi organisasinya ya, atau filsafat bernegara diantaranya adalah sila-sila Pancasila itu tidak boleh diubah. Saya mengatakan kalau pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu bisa diubah, enggak, saya katakan tidak bisa diubah. Ya, karena itu adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dan tidak ada yang kemudian dalam pembukaan itu suatu hal yang kemudian tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Bahkan kalau kita membaca ya, ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan dikatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu kan suatu norma yang fundamental ya. Sampai kapanpun saya pikir setiap warga negara punya hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan itu harus dijaga. Negara-negara seperti Prancis ya punya Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen seperti itu, negara Inggris punya Magna Carta dan lain sebagainya, semuanya membuat suatu gagasan bagaimana melindungi hak asasi manusia. Dan pembukaan itu originalnya kita di dalam membangun bangsa ini. Jadi yang diubah yang mana? Ya mungkin pasal per pasal seperti itu ya, atau kemudian yang diubah salah satu isu yang menarik di sini adalah tentang masalah terkait GBHN ya. Kita mengaktifkan kembali garis-garis besar haluan negara. Kita mengaktifkan kembali TAP MPR. Karena kita ketahui bahwa dulu itu ketika ada proses yang namanya amandemen yang kita lakukan, itu amandemen yang kita lakukan saya pikir amandemen yang secara luas sekali, bebas sekali, tidak terkontrol. Maka kalaupun ada amandemen selanjutnya, saya pikir amandemen ini harus dilakukan dengan amandemen terbatas. Karena kekhawatirannya merubah GBHN ya. Ya. Ya, salah satu amandemen. Iya, TAP MPR. Karena MPR itu tidak bisa menjadi lembaga tertinggi negara. Dari filosofinya kemudian MPR itu ketika tidak memiliki kewenangan seperti itu, MPR kemudian kewenangan dalam membuat TAP MPR itu tidak lagi muncul dalam Undang-Undang Dasar 45. Gitu. Kalau ngomongin capres-cawapres sih salah satu partai yang terbesar di Jawa Tengah khususnya kan ada partai merah itu ya Pak? Iya. PDI Perjuangan itu. Kemarin sempat ramai-ramai sekali saat PDIP Mbak Puan Maharani yang sedang mengadakan acara di Jawa Tengah. Tapi sebagai orang nomor 1 Jawa Tengah Pak Ganjar nggak diundang. Ini kalau menurut pandangan secara pribadi gimana ini Pak? Jadi kalau saya politik dan hukum ya. Kalau saya satu partai nggak diundang saya nesu, orang Jawa gitu. Mutung ya? Iya mutung gitu. Tapi ini sebenarnya Pak Ganjar nggak diundang beneran? Enggak, gimana gini ini? pertanyaannya kan gini, belum saya lanjutkan. Kalau saya orang Jawa nggak diundang, saya nesu, mutung gitu. Tetangga saya ada hajatan seperti itu, saya nggak diundang sendiri padahal semuanya bawa perkat seperti itu, nggak diundang, saya nesu, mutung. Besok saya buka nanti saya hajatan sendiri, nggak tahu undang lah dia gitu kan. Tapi dalam politik itu beda ya, kita bicara soal politik is not asleep ya. Politik itu dinamis sekali. Jadi bisa jadi mungkin ya, ini kalau kata-kata saya mungkin ya, kalau kemudian saya salah, oh ini namanya kan pendapat. Kalau pendapat kan boleh beda, kalau pendapatan tidak boleh beda sebenarnya. Ya, kalau pendapat saya bahwa ini bisa jadi bagian daripada upaya ada hidden agenda seperti itu. Ada agenda yang kemudian tersembunyi, bisa jadi seperti itu. Tapi memungkinkan saja bisa jadi kemudian itu tidak demikian. Tapi potensinya bisa enggak? Faktanya bisa mungkin saja terjadi. Setelah itu semua kemudian elektabilitas itu jadi naik. Ya, itu bagian daripada politik. Beda kalau kemudian kita tadi, kalau saya orang Jawa nesu, tapi kalau kemudian dalam politik nggak boleh nesu, orang politik kok nesunan gitu, ya kan? Politik baperan ya, nggak boleh baperan, harus melihat daripada prospeknya ini seperti apa gitu kan. Tadi kan udah ngomongin PDI Perjuangan nih, sekarang kalau untuk Partai Demokrat bahkan ada kubu dualisme antara kubu AHY dengan betul. Satunya, menurut Pak Jun seperti apa ini Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau partai politik itu digoyang itu. Partai politik kan organisasi ya. Organisasi itu mau digoyang seperti apapun itu adalah suatu hal yang wajar. Jadi saya pernah menyampaikan kalau kemudian ada satu partai seperti itu digoyang habis-habisan, itu partainya harus solid seperti itu. Ya, tapi persoalannya apakah kemudian kondisi seperti itu adalah suatu hal yang tidak wajar? Saya pikir itu wajar. Ya, saatnya kemudian diputuskan kalau ada mekanisme hukum seperti itu, diputuskan melalui hukum yang ada. Nah, persoalannya saat ini itu kan yang menarik ya.
Kalau kita hubungkan antara partai politik dengan kemudian kita hubungkan dengan perundang-undangan ya, ada pengujian terkait ADRT, ya, anggaran dasar anggaran rumah tangga. Salah satu pengacara senior itu mengatakan bahwa dia sebagai lawyernya, sebagai ketua partai politik juga, dia mengatakan bahwa ADRT itu bisa diuji ya di Mahkamah Agung. Dasarnya adalah peraturan dari perintah langsung daripada undang-undang. Ya, kemudian ada yang mengatakan, ya, seorang pejabat ya tinggi negara mengatakan itu tidak bisa seperti itu. Ya, ADRT itu adalah produk yang kemudian itu ya menjadi bagian daripada surat keputusan daripada Kumham terkait partai politik itu adalah strukturnya adalah sah, anggaran dasarnya termasuk di dalamnya itu, jadi nggak bisa diuji. Tapi kalau menurut saya bagaimana? Ya, kita bicara hukum hari ini kan hukum bukan ilmu yang normatif ya. Hukum itu bukan seperti halnya 1 + 1 sama dengan 2 ya. Namanya kita kan bukan sarjana undang-undang ya, tapi sarjana hukum ya. Artinya memungkinkan bisa saja kalau kemudian Mahkamah Agung ini sedang diuji di Mahkamah Agung ya, bisa mungkin saja Mahkamah Agung itu memutuskan bahwa ADRT ini merupakan objek yang sama dengan peraturan perundang-undangan. Tapi bisa jadi kemudian dia tidak juga. Mahkamah Agung mengesampingkannya. Ya, dasarnya apa? Bisa jadi Mahkamah Agung mengatakan kalau ADRT termasuk undang-undang, maka harus dibuatkan undang-undang dulu sebagai dasar Mahkamah Agung untuk menerbitkan keputusan bahwa ADRT ini merupakan bagian daripada peraturan perundang-undangan. Nah, ini bagian daripada dinamika hukum yang ada. Makanya tadi saya sampaikan kalau kemudian ada partai politik yang kemudian lagi rame-rame seperti itu, ini bagian daripada dinamika politik kita. Pokoknya kalau kemudian rame-rame tidak masalah, yang penting jangan merugikan masyarakat lah gitu lah, ya kan. Kalau kemudian caranya nggak merugikan masyarakat apa? Ya berlomba-lomba untuk apa? Yang diperdebatkan itu adalah diperdebatkan secara akademik dengan saling menjatuhkan satu sama lain seperti itu. Tapi kita punya perbedaan pendapat, ya bagian daripada konsep untuk membangun negara Indonesia lebih baik pada masa yang akan datang. Dan catatannya gini Mbak, jadi Indonesia dulu berdiri itu kan perdebatan juga. Ada Piagam Jakarta, kemudian ada namanya Pancasila pada akhirnya seperti itu, yang menjadi stat fundamental kita, ideologi kita seperti itu. Yang kalau saya katakan kalau ideologi Pancasila diubah-ubah, saya katakan yang mau mengubah seperti itu ya saya tanda tanya besar ya, dia orang Indonesia atau enggak ya. Pertanyaan kemudian kalau kemudian dulu apakah ketika membentuk Pancasila itu ada perdebatan? Ada perdebatannya. Dan itu akademis itu. Tapi ketika Pancasila itu sudah ditetapkan seperti itu, ya, maka ada namanya resultans. Ya, resultan itu kesepakatan politik. Kayak undang-undang kan gitu ya. Undang-undang kan sama. Hari ini contohnya jenengan ya naik motor seperti itu, ya, nggak bawa helm, ya. Kemudian ditilang oleh pihak penegak hukum, ya. Jenengan bilang, Pak mohon izin Pak, saya nggak ikut sosialisasi undang-undang. Ya tidak bisa kayak gitu. Ya, harus kemudian melaksanakan undang-undang dengan baik, itu kesepakatan politik. Maka kemudian ya kalau kemudian ada perbedaan pendapat, ya perbedaan pendapat itu katanya rahmat gitu kan, ya, maka kemudian ya itu menjadi suatu hal yang menarik gitu. Ngomong-ngomong tentang Pancasila nih Pak, kan banyak yang beredar ya di televisi bahwa Pancasila memang ya kita tetapkan lah, jadi 5 pasal itu nggak mungkin dirubah. 5 sila. Iya, 5 sila, maaf, 5 sila. Nah, jadi tapi maknanya itu dari setiap periode kepemimpinan pergantian presiden tuh katanya ada mereka tuh setiap presiden punya tafsir sendiri atas Pancasila yang akhirnya digunakan untuk ya kekuasaannya sendiri. Jadi mempunyai tafsir yang berbeda-beda gitu. Seperti bermunculan wacana kayak gitu di zamannya Pak Harto, Pancasila dimaknai seperti apa, kemudian sampai sekarang. Jadi kalau menurut Pak Jun seperti apa nih Pak? Iya, sebenarnya dinamika negara hukum kita itu seperti itu salah satunya. Maka tadi saya sampaikan ya, perbedaan pendapat itu suatu hal yang lumrah. Tapi kalau perbedaan pendapatan itu ya gojek-gojekannya seperti itu ya. Tapi dalam konteksnya memang yang jenengan tanyakan tadi, apa sampaikan itu benar juga. Dari dulu sampai sekarang itu tafsir atas Pancasila itu kemudian berubah-ubah. Maka kemudian kalau kemudian saya katakan ya, saat-saat ini apalagi kemudian kita itu menggunakan RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, diturunkan lagi menjadi RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 tahunan, yang itu kemudian disinkronkan dengan visi misi pemimpin yang jadi hasil pilkada maupun pemilu. Jadi kalau menurut saya ya akan lebih baik kita menggunakan istilahnya ketetapan MPR.
Jadi kalau ketetapan MPR dalam hal ini adalah garis-garis besar haluan negara itu kemudian diterapkan dengan konsisten, ya dibentuk lagi nanti, diaktifkan kembali seperti itu. Dia akan menjadi tafsir arah bagaimana sebaiknya menjalankan undang-undang itu sebagaimana mestinya. Ya, jadi kalau selama ini kita lihat ya tafsirannya apa? Tafsirannya lebih banyak pada kehendak daripada pemimpin yang dihasilkan. Contohnya di daerah itu namanya pilkada. Jadi kalau pemimpinnya punya visi misi seperti ini, kemudian dia pernah debatkan di dalam pilkada seperti itu yang kemudian ditransform ke dalam bentuk rencana pembangunannya. Tapi persoalannya apakah visi misi itu dipahami oleh masyarakat secara umum? Saya pikir persoalan itu yang kemudian menjadi permasalahan yang besar. Ketika kita mengatakan itu suatu hal yang sudah tepat, padahal kemudian masyarakat banyak yang mungkin saja ya dalam pendapat saya belum memahami betul ya esensi daripada pilkada itu, di mana perdebatan visi misi, perdebatan ide itu menjadi dasar daripada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang kita sebut pilkada maupun pemilu yang demokratis gitu. Oke. Kita ngobrol-ngobrol gini tentang hukum nggak kerasa loh, sudah 30 menit. Oh, sudah 30 menit ya. Ya. Ini kalau menurut Pak Jun sendiri nih Pak, ini kan mau cawapres dan pemilu ya, pemilu pilpres lah di tahun 2024. Ini secara perundang-undangannya tentang pemilu ini sudah tepat atau mungkin perlu perbaikan nggak sih? Ya, jadi saya membayangkan memang tadi saya sampaikan ya, sistem pemilu kita harus kita perbaiki secara terus-menerus ya. Utamanya contohnya hari-hari ini kita lihat ambang batas pencalonan presiden. Saya pikir semua partai politik harusnya punya berhak untuk mencalonkan ya. Jadi presidensial threshold itu adalah 0% ya. Tapi kalau kemudian bagaimana ambang batas daripada partai politik seperti itu ya, kalau kemudian mau dibatasi ya jangan tinggi-tinggi ya. Karena semakin banyak ya, kita kan tidak tahu ya, partai politik kadang-kala kecil itu dia punya pendapat atau kemudian gagasan-gagasan yang bagus. Jadi simbolisasi negara demokrasi sebagaimana Indonesia itu membuka corong yang seluas-luasnya untuk kemudian dilakukan pengujian melalui mekanisme politik hukum yang ada. Ya, jadi persoalannya kalau kemudian parliamentary threshold itu kemudian dikurangi lagi, saya pikir tidak masalah. Lebih bagus kemudian kita membuka peluang keran demokrasi dengan sebaik-baiknya melalui elemen partai politik. Karena partai politik itu kan jenis organisasi ya yang disebut-sebut dalam Undang-Undang Dasar berkali-kali. Kalau jangan lihat ya, tentunya kejaksaan, kepolisian ya, kemudian advokat itu tidak disebut dalam Undang-Undang Dasar 45. Secara substansi dia memang disebut juga ya, tapi konteksnya secara real seperti itu ya, kalau saya katakan ya, apakah kemudian dia jelas-jelas seperti apa, itu lebih banyak partai politik. Ya, kalau contohnya dalam Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 24 ya, badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur oleh undang-undang, baru muncul dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai turunan daripada Undang-Undang Dasar 45. Nah, jadi kalau saya katakan ya semakin dibuka lebar, ya persoalannya mau kompetisi atau tidak. Nah, itu kalau saya ya harusnya berani kompetisi. Ya kan kompetisi harus fair play gitu kan. Jangan sampai kemudian ya tujuan kita bernegara itu kan tujuan untuk kepentingan masyarakat. Kalau kemudian tujuannya untuk apa-apa ya minggir saja dulu kan gitu. Minggir dulu yang lain aja. Harus tujuan kepentingan masyarakat. Oke. Pak Jun, ini terakhir nih, harapan Pak Jun sendiri untuk hukum di Indonesia itu seperti apa ke depannya? Iya, saya berharap rekan-rekan anak-anak muda itu bisa mengambil bagian, ya, bukan kemudian hanya, saya ikut tanda kutip ya, unjuk rasa dan lain-lain sebagainya, apalagi kemudian anarkis seperti itu, karena itu akan merugikan kepentingan masyarakat. Mekanisme dalam konstitusi itu jelas-jelas mengatur bagaimana masyarakat dalam hal ini termasuk anak-anak muda itu bisa berkontribusi di dalam upaya membangun Indonesia melalui sistem peraturan yang dibentuk oleh negara. Dan saya katakan kalau kemudian peraturan ini untuk kepentingan tertentu dan lain-lain sebagainya, ya kita bisa katakan juga peraturan yang dibuat pada masa lampau juga untuk kepentingan tertentu. Tapi bagaimana caranya itu? Kita mengkontribusikan diri. Contohnya kemudian kita lihat ada kebijakan pemerintah yang tidak tepat seperti itu, undang-undang. Ya, mekanisme judicial review, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi itu menjadi instrumen yang fundamental untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi saya berharap kontribusi kita, anak-anak muda utamanya itu sangat dibutuhkan. Dan pemerintah harus terbuka dalam hal ini.
Jadi ini bukan pidato saya sebagai Menpora ya, tapi hanya sekadar dosen biasa saja. Ya. Iya, terima kasih nih Pak Jun udah mau main-main ke kantor IMTV. Rasanya kalau ngomongin hukum diberi waktu 30 menit kurang ya Pak? Iya, sama kayak saya, kurang juga ya. Dan next nanti episode kedua mungkin ya, nanti kalau ada isu yang menarik lagi kita undang lagi ke sini. Nanti yang banyak minta terus gitu kan, nanti kita bikin lagi diskusinya tentang apa gitu. Iya, makasih Pak Jun ya, udah makasih banyak. Sukses selalu IMTV. Ya. Teman-teman, itu tadi pemirsa IMTV ya, kita udah ngobrol tentang dilema perundang-undangan di Indonesia, tapi rasanya nggak cukup, kita akan the next nanti ya Pak ya, kita undang lagi. Saya Cynthia Mediasari beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan klik tombol lonceng di IMTV Jateng. Dah.